Bagaimana dunia itu tidak diperhatikan justru oleh Nabi Allah Isa. Dan yang lain-lain itu tidak sedikit. Bagaimana juga Luqmanul Hakim. Luqman seseorang yang luar biasa, namanya diabadikan sebagai nama salah satu surat di antara surat-surat Al-Quran, surat Luqman. Bagaimana beliau pandangannya terhadap dunia. Nah, semua sepakat bahwa dunia itu adalah mahallul akbar, tempatnya jifa, tempatnya bangka. Diceritakan juga bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam saat pertama kali meninggalkan dunia, menginjakkan kakinya di dunia sambil mencari Sayyidah Hawa. Dia merasakan bau yang tidak terkira selama 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 hari. Yang benar dan yang paling dekat tentu 40 tahun. Kenapa? Sebagai perbandingan dengan apa yang telah dia dapatkan dari Allah saat dia ada di surga. Tentu untuk menghilangkan surga agar cocok dengan dunia atau dengan bumi ini, tentu butuh kepada waktu yang cukup lama. Kalau 40 hari kan berarti surga mudah terhilangkan. Ini yang cocok adalah 40 tahun. Nah, barulah kemudian dia dapat beradaptasi dengan dunia. Wajarlah wong surga seperti itu. Nah, intinya semua ini adalah dalil, adalah bukti bahwa dunia memang tidak perlu didahulukan. Tapi jangan sampai dikatakan kita nggak butuh dunia, ya. Kita hidup di dunia mengikuti undang-undang dunia. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pilihan kepada kita yang lebih baik, khairu wa abqa. Ini kan sekedar jawaban bagi orang yang mengatakan, dunia itu meyakinkan, akhirat itu masih ramalan masa depan. Kenapa gak kita bicara dunia? Kenapa akhirat melulu kau bicarakan? Kan bisa saja, akhirat melulu kau bicara. Padahal dunia ada dan meyakinkan di depan mata. Ayo kita bicara dunia. Nah, orang-orang begini dapat kita tolak dengan apa yang disampaikan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu mana? Wa tajarrad, lepaskan dulu dari apapun tujuan dono. Apapun urusan dunia lepas dulu kalau mau tenang. Nah, Masya Allah, saya ini hampir setiap hari dapatkan curhat dari orang pakai SMS, pakai WA. Nah, saya sekarang dalam keadaan yang sangat dalam titik nadir ya, sangat saya tidak mampu untuk bangkit sekarang. Begitu orang. Bayangin, antum menderita ya. Bukan nggak boleh, kita butuh, kadang-kadang kita butuh berobat untuk utang orang. Ini ada dia obat butuh obat, utang dulu ke orang. Ini memang sudah wajar tabiat. Kan yang bersifat tabi'iyah, tabiatnya manusia memang. Jelas tidak wajar kalau seperti ini. Namun kalau numpuk apa padahal ketika punya tidak segera dialokasikan khusus untuk mengurangi beban utangnya, wajar kemudian kalau dia curhat ke saya benar-benar titik yang nadir sekali, tidak mampu banget. Seperti gimana? Andai kata dia tidak beriman, saya sudah bunuh diri. Sampai seperti itu. Tidak mampu, nggak punya. Makanya dikatakan tajarrad, kata beliau, tajarrad, lepas dulu semua. Lalu berpikir, rujuklah kembali, meraja kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya jauh. Saat begitu enggak segera ambil Quran, ada terjemah Al-Quran, segera konsultasikan fakta dirinya, bukan masalah dirinya sekarang mau bangkit. Fakta dirinya dulu yang dikonsultasikan kepada orang yang mampu memberikan solusi yang solutif. Saya ada apa ini? Gitu. Nah, kemudian kenapa saya selalu didatangi jin saat ini? Ya masalahnya banyak hal. Anda punya satu apa istilahnya, satu maslak, satu jalan yang dia dicintai oleh jin, disukai oleh jin. Dia datang, sadar atau tidak sadar. Dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, atau dia akan menjawab, antum nggak mendekatkan diri pada Allah. Dia akan menjawab, umpamanya, saya sudah sholat Ustaz. Ini mengatakan Anda merasa benar, tidak akan pernah benar. Saya sudah sholat, saya sudah puasa Senin Kemis. Nah, itu kan berarti dia merasa benar.
Padahal jangan-jangan Anda puasa, jangan-jangan Anda sholat tidak diterima oleh Allah. Jangan ini, jangan pernah Anda berkata saya sudah sholat selesai. Sholat Anda tidak membawa kepada keberkahan. Anda hanya menggugurkan kewajiban. Anda hanya menggugurkan kewajiban. Secara fikih, Anda tidak perlu untuk apa? Untuk qada sholat lagi. Sudah cukup secara fikih. Namun pada hakikatnya Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Nah, ajarlah, lepaskan dulu semuanya. Nah, wakum lillahi, lalu berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Wakum lillahi, qum, bangun kau. Lillahi karena Allah, bukan yang lain. Jangan kemudian merasa aku sudah sholat, kenapa aku lemes sekali, tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti sumpah palu, seperti palu di kepala ini, digodam kepala saya besar. Kita semua orang, manusia itu punya problem. Manusia memang hidup dengan problemnya. Namun kita mampu untuk berbangkit. Nah, untuk berbangkit kemudian beristighfar kepada Allah, selesai. Nah, kemudian jangan lupa untuk hadir. Ini adalah untuk ihyaul mawat. Mawat ini hati yang mati. Hadirnya Anda ini tidak di sini saja, di mana waktulah satulah hadirin. Itu yang membangkitkan kita. Tanpa itu nggak bisa sumpah kasihan. Lalu untuk apa di rumah? Ngomongin duit itu nggak? Ya, umur habis dengan itu Anda. Nggak punya hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti mempertanyakan umur itu. Jangan mampu. Nggak akan mampu menjawab lah di hadapan Allah. Nggak punya hujah. Nah terus ketika kita berkumpul melihat satu dengan yang lain walaupun apa namanya ini, ini adalah sedekah. Mabrur muslim ya akhirnya sedekah. Sedekah itu berarti ibadah maksudnya. Nah, itu yang membangkitkan, yang menghidupkan hati. Lalu mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, penukilan kalam para ulama. Ini kan enggak datang. Saya nggak mampu bangkit Ustaz. Ya hanya bolak-balik di ranjangnya biasanya datang ke orang, paksa diri, datang ke masjid batu apa namanya malam, serah Anda yang dekat kepada Anda. Dan di mana di sana dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW dan qaul para ulama yang sah. Selesai. Masalah, kita tenang, kita tenang aja. Karena ini, tenang, alhamdulillah. Tenang, karena begitu. Tajarah, lalu qum lillah. Berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala. Nadhiran au munadhiran. Baik Anda sekarang yang aktif, nadhir, adalah yang memandang, masuk mengajak. Munadhiran adalah orang yang ini. Itu dia maknanya. Sampai apa artinya melihat firman Allah? Nazir itu namanya merujuk tadi. Oh iya. Atau munadhiran, mendengar. Dia adalah orang yang mendengarkan, yang berdiskusi. Akan ada nanti kehidupan di hati ini. Hati menjadi hidup, menjadi sehat. Ini luar biasa maknanya. Oke, kita lanjutkan. Hatta yatabayyana laka anna ma ja'at bihi rusulu anillahi wa huwa al-haqqul ladzi la syakka fi. Sampai nyata kepada engkau, kata pengarang kita, kepada kita maksudnya, bahwa segala apa yang dibawa oleh para rasul itu dari Tuhannya adalah perkara hak yang tidak perlu diragukan kembali, termasuk urusan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bahwa Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir benar-benar firman Allah karena dibawa oleh orang yang tidak pernah salah. As-Shadiqul Masduq, tidak pernah salah karena memang diberi anugerah oleh Allah sifat kemaksuman, sifat maksumiyah.
diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tahu disampaikan oleh beliau berupa hadis atau disampaikan oleh beliau berupa Al-Quranul Karim, semua dapat kita ketahui posisinya. Rujuk. Nah, kalau merujuk sini nggak bisa, makanya datang kepada para ahli. Di Batu ada, di Malang ada. Kalau pernah saya pergi ke Mekah, kalau memang perlu, tanya ke ahli di sana. Kalau sudah nggak ada Sumalang Raya, kita pergi ke Mekah. Andai kata. Nah, tujuannya untuk mendapatkan kabar yakin. Kabar yakin bahwa dunia tidak layak didahulukan. Bahwa dunia itu sekedar dunia brono. Dunia yang ya sekedar begitu. Duniawiya. Ingat. Kalau kita rujuk kepada lafadznya, dunia itu begini. Kalau di Al-Quran ditulisnya begini, al-hayatud dunia. Al-hayatud dunia. Lafaz dunia ini isim berwazan fi'lah. Nah, dunia, cuman alifnya ditulis ini dari tulisannya. Alifnya begini tulisannya, dunia, cuman alifnya ditulis ke atas. Di dalam Al-Quran lalu diikuti oleh kitab-kitab yang lain dari Al-Qur'an dalam penulisan al-hayatud dunia ini naat. Jadi kehidupan dunia, kehidupan yang dunia. Tidak ada istilah kehidupan yang dunia. Yang ada kehidupan. Tapi apa maknanya? Dunia itu dari kata adna. Dari masdar dunuun. Nah, sama dengan subuun. Berarti dana, yadnu, dunuwan, sama yasmu subuwan. Apa artinya dana, yadnu? Rendah. Makanya Zaidun adna min amrin. Zaid lebih rendah daripada kalau perempuan seperti al-istighatsah itu bukan al-akbar tapi al-kubra. Al-hayat perempuan. Ingat, perempuan. Jangan dibaca al-hayatul adna, tapi dibaca al-hayatul dunia. Dunia diambil dari kata dunubun itu tadi yang maknanya apa? Rendah. Jadi al-hayatul dunia artinya apa? Kehidupan yang rendah. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan bahas apa? Kehidupan dunia, yakni kehidupan yang rendah. Artinya hanya orang-orang rendahan yang mendahulukan dunia daripada urusan akhirat. Orang yang nilai atau jiwa religinya rendah. Orang yang nilai religinya itu rendah, jiwa religinya rendah. Manusia memang ada yang diciptakan adalah nilai religinya atau jiwa religinya itu rendah. Nggak peduli sama sekali sama urusan agama. Alergi kepada orang yang identik dengan keagamaan. Itu namanya orang yang terciptakan dengan jiwa religi yang rendah. Alhamdulillah. Nah. Wa anna khaliqa hadzal 'alami wa rabbas samawati wal ardi yata'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu ala khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu an. Ya. Dan dia akan tahu juga poin kedua yang akan dia tahu kalau dia telah merujuk kepada ayat-ayat Allah tentang kekuasaannya, tentang kewahdaniyahannya, dan dia telah melepaskan semua untuk masuk berbicara khusus tentang ini, lalu menjadi nazir atau munazir, ya, bahwa dia akan tahu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan Tuhan yang mengepalai langit dan bumi ini itu pastilah maha tinggi, maha suci, maha terjauhkan dari apa-apa yang menyalahi apa yang dikabarkan oleh para rasul. Rasul mengatakan merah tentang Allah, maka Allah mustahil sekali maha suci dari tidak merah. Andai kata Allah dikatakan satu oleh para rasulnya, maka Allah sangatlah maha suci dan terjauhkan dari tidak maha satu. Paham maksudnya? Ini dia. Dia akan tahu seperti ini nantinya. Dan ini yang paling penting. Ini kan akidah. Ini akidah namanya. Yang harus didahulukan dari segala hal. Nah, ketika sudah tahu posisi itu, Tuhan itu begitu menyuruh atau mengutus putusannya dengan sekian sifatnya. Berarti apa yang dibicarakan, difirmankan oleh Allah dan disampaikan
sebagai hadis-hadis dari para rasulnya, maka semua itu berarti benar. Di antara isi kebenaran itu adalah wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa itu di antara. Sehingga Anda sekarang mengambil yang menurut Anda dapat diyakini, nah padahal itu bersifat sementara dan temporer, Anda mendahulukannya dari hal yang sehakikat-hakikatnya yang seharusnya diyakini pada itu lebih baik dan tidak ada temponya. Khalidina fiha. Ini mana bagi orang yang sebenarnya dia masuk golongan pertama. Golongan pertama tadi orang yang sudah sejak awal tidak yakin terhadap janji Allah, pahala dari Allah dan yang lain. Wa man nasabahu ila ghairi dzalika, kalau orang mendengar dari para rasul yang dinyatakan sebagai as-shadiqul masduq, orang yang benar karena maksum, tentang Tuhan itu maha satu, Tuhan itu memberikan pahala, Tuhan itu juga memberikan ancaman umpamanya, lalu dia menisbatkan sesuatu yang tidak sebenarnya kepada Tuhan yang telah diberitakan kebenarannya oleh para rasul, kesaannya telah diberitakan oleh para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Nah, faqad syatamahu wa kazzabahu, berarti dia telah menginjak-injak, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dan telah mendustakannya. Apa sih? Kalau orang tersebut menyampaikan dan menisbatkan sesuatu yang tidak sebenarnya kepada Allah, menyalahi dari apa yang diberitakan oleh para rasul Allah tentang Allah, paham, maka dia berarti telah syatam kepada Allah. Apa syatam? Mencaci maki Allah, menginjak-injak posisi Allah, harkat martabat Allah kalau bahasa kitanya, dan dia telah mentakzib atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad umpamanya memberitakan bahwa Allah Maha Satu. Allah itu Maha berkehendak, Allah itu punya neraka dan punya surga, memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga, serta sebaliknya ke dalam neraka, disampaikan. Lalu dia mengatakan, aku berhusnuzon, walaupun aku nggak sholat, apa aku percaya Tuhan itu. Nah, atau mengatakan orang boleh berkata Tuhan apapun, yang penting tujuannya sama. Tujuannya adalah demi untuk kehidupan yang membahagiakan baik dunia maupun akhirat. Nanti kan semua punya surga. Jadi Allah yang ke versi Islam punya surga, Allah yang versi apa? Kristen punya surga, nanti yang apa? Yang Hindu namanya Sang Hyang Widiwasa itu juga punya surga. Siddhartha Gautama sebagai sang Buddha yang telah mencapai derajat bodhi, ya, itu juga punya surga. Hanya caranya berbeda, tujuannya satu. Ada yang katakan begitu orang? Iya, ini dia. Dia adalah sebenarnya mendahulukan menisbatkan sesuatu kepada Allah tidak sesuai dengan yang dikabarkan oleh para rasul. Itu lagi. Hati orang begini, ada di sekitar kita orang ngomong begini ini, nggak sadar dia bahwa ucapannya itu kan membawanya kepada kekufuran kalau tidak minta. Nah, oke. Dan orang yang begini wa angkara rububiyatahu, berarti dia telah mengingkari ketuhanannya Allah. Bahwa Allah itu Tuhan, dia mengingkari berarti. Wa mulkahu, dia telah mengingkari kerajaan Allah, bahwa Allah itu sahibul mulk atau sahibul mulk, yakni mempunyai kerajaan dunia dan akhirat, langit dan bumi. Nah, dia telah mengingkarinya. Nah, dikasih demikian. Kenapa? إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا. Dikatakan oleh para rasul bahwa Allah itu maha mendengar. Dia mengatakan dia Tuhan yang enggak mendengar, Tuhan paling lupa. Nah, para rasul menggunakan redaksi bahwa Tuhan itu tidak akan pernah lupa. Laisa bighafilin amma ta'malun. Nah, disampaikan semuanya. Tapi dia mengatakan yang sebaliknya. Berarti dia mengingkari ketuhanannya Tuhan. Kenapa? Karena sangat mustahil, sangat tidak boleh menurut orang yang berpikiran selamat, orang yang berpikiran dan berjiwa dengan jiwa yang selamat. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha hak
itu dikatakan ajiz, tidak mampu. Rasul dengan dalil-dalil tentang kerasulan, kita tahu Rasul itu benar. Dalil-dalilnya ada pembuktiannya, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala qadir. Dalilnya juga innallaha ala kulli syai'in qadir, disampaikan oleh orang yang tidak pernah salah sejak awal. Sejak kecil sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Semua orang menjadi saksinya. Baik yang kemudian hari orang yang menjadi musuhnya Nabi tetap berkata dia Al-Amin. Bagaimanapun akan berkata Muhammad memang benar. Cuman karena dia nggak dari klanku, tidak dari margaku, maka aku nggak akan beriman kepada. Memang begitu. Ini namanya Abu Jahal. Kalaupun dia berkatakan kamu adalah orang yang dusta. Memang tinggal kamu pernah lihat aku berdusta. Bingung dia nggak bisa. Dia sebagai saksi dan sebagai apa? Orang yang ikut menyaksikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Nah, orang yang tidak pernah bohong dalam urusan makhluk tiba-tiba masa mungkin berbohong dalam urusan ketuhanan? Dia takut berbohong dalam urusan makhluk. Masa tiba-tiba setelah umur 40 tahun dia berani berbohong atas nama Tuhan? Mustahil. Sangat tidak masuk akal. Orang menjaga diri untuk tidak berbohong di hadapan makhluk. Dan dalam urusan makhluk, tiba-tiba umur 40 tahun ngaku Nabi, lalu dikatakan kamu bohong. Akal pakai. Manusia yang hati-hati dalam urusan kemanusiaan, kemakhlukan, mustahil sekali dia kan. Nah, ketika kiamat ternyata orang yang benar, orang yang jujur dengan apa yang ia sampaikan, dia menyampaikan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa innallaha atau laisa bighafilin amma ta'malun, umpamanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu orang seperti kita mengatakan, Tuhan paling lupa, Tuhan paling juga tidak mampu. Ini berarti telah mengingkari rububiyah ketuhanannya Allah Subhanahu. Paham ya? Nah, jahilah lah Tuhan juga nggak tahu. Jelas dia mengingkari ketuhanannya itu. Padahal Allah berfirman tentang dirinya bahwa innallaha sami'un, Allah kana sami'an alima dan semacamnya. Bahwa Allah itu sami', alim, sangatlah maha mengetahui. Lalu dikatakan jahil oleh dia. Jelas dia mengingkari ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata la ya'lamu syai'an, Tuhan enggak tahu apa-apa. Nah, wala yasma'u, Tuhan enggak dengar apa-apa. Wala yubsiru, Tuhan itu enggak melihat apa-apa. Wala yatakallamu, Tuhan enggak bisa ngomong. Wala ya'muru, Tuhan juga tidak memerintahkan sesuatu. Wala yanha, dan tidak melarang akan sesuatu. Wala yuthibu, Tuhan itu juga tidak memberikan pahala. Wala yu'aqibu, Tuhan itu juga tidak akan pernah menindak, mengiqab. Wala ya'izzu man yasha'. Naam, wala ya'izzu man yasha'. Naam, wala yudhillu man yasha'. Allah tidak akan meninggikan derajat orang yang dikehendakinya dan juga tidak menghinakan orang yang dikehendakinya. Pokoknya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan wala yursilu rusulahu, Tuhan itu tidak mengutus utusannya ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha, kepada ujung-ujung kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan sekitarnya. Ngapain Tuhan itu butuh utus utusan? Tuhan kalau memang dia maha mendengar sendiri. Kalau memang maha berbuat sendiri, nggak butuh utusan, nggak butuh malaikat, nggak butuh. Kalau memang Tuhan itu tidak mendengar, ya sudah. Kalau Tuhan juga nggak dengar katanya tadi. Kalau Tuhan juga melihat, ya sudah. Kalau saya dibahas, kafir orang begini ini. Wala yahtani bi ahwali ra'ayati, Allah juga tidak peduli kepada rakyatnya. Orang kafir ini ateis. Bal yatrukuhum sudah. Bahkan atau justru Allah itu meninggalkan mereka. Kalau memang ada Allah, Allah itu nggak peduli. Ditinggalkan sudah dalam keadaan tidak dipedulikan. Nah, wal yatrukuhum sudah. Justru Allah itu meninggalkan mereka dalam keadaan sendiri. Wa yukhayyiluhum hamla, dan menangguhkan mereka, biarin terserah mereka. Terserah umatnya, terserah makhluknya. Kata orang yang mengatakan begini. Jelas kafir orang begini. Wa hadza yaqdahu fi mulki ahadi mulukil bashar. Kata pengarang kita kemudian, hal yang dikatakan oleh orang tadi ini menolak dan aib sekali apabila dihubungkan dengan raja-raja di dunia. Raja-raja di dunia aib sekali. Raja nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Raja membiarkan rakyatnya, sudah.
dalam keadaan terlunta-lunta. Raja tidak perlu mengangkat orang untuk menjadi orang dekatnya. Raja juga tidak perlu mengikop atau menyiksa orang yang tidak tunduk kepada. Mustahil. Nah, padahal raja itu adalah hukum, kan begitu. Presiden saja tidak boleh dicaci. Kalau dicaci ada undang-undang, artinya dia akan dipenjarakan atau kalau perlu ditiadakan, dibinasakan. Ini tidak mungkin terjadi kepada raja di dunia. Bagaimana mungkin hal tersebut dikatakan oleh orang kafir tadi itu yang tidak percaya akan adanya akhirat untuk mendahulukan dunia semau-maunya dia. Walayaliku tidak pantas ini terjadi pada orang-orang raja-raja di dunia. Kaifa yajuzu nisbatul malikil haqqil mubini ilaihi. Kalau begitu bagaimana mungkin Tuhan yang al-haqqul mubin, Tuhan Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan dengan kata-kata seperti tadi. Hanya bertujuan bahwa kita sudah yakin kepada dunia ada di pencipta, kita ambil dong. Sedangkan akhirat itu hanya ramalan masa depan. Sebenarnya orang ngomong begini kafir kepada Allah. Walaupun ngaku musliman, walaupun jadi ketua partai. Jadi ya jelas. Katakan akhirat itu adalah masa ramalan masa depan. Dia tidak yakin kepada akhirat. Padahal percaya kepada hari akhir itu adalah minal iman, min arkanil iman. Lalu dikatakan musliman. Hanya karena pernah berkata Allah Subhanahu wa taala walaupun susah ngomong Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun susah mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ngomong itu, ngomong menyengsarakan saja sampai seperti itu. Repot, cuman menyengsarakan repot. Kadang bilang Subhanahu wa taala. Orang mendahulukan urusan dunia ini di hadapan kita. Namun kemudian kita bertanya pada diri sendiri, benarkah kita itu sudah termasuk orang yang tidak mendahulukan dunia, ataukah kita justru adalah para pengagum dunia? Nah, hanya saya sudah katakan tadi bukan berarti nggak boleh itu mengikuti prosedur dunia. Anda harus malah, nah, Anda harus ikut prosedur dunia, namun bukan menjadi tujuan. Nah, semata-mata tujuan bukan dunia itu, tapi kita jadikan sebagai alat, sebagai media untuk menjadi kebahagiaan kita di akhirat. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mabda'i kaunihi nutfatan ila kamalihi wa istiwa'ihi tabayyana lahu anna man 'uniya bihi hadhihi al-'inayata wa naqalahu fi hadhihi al-ahwali wa sarrafahu fi hadhihi al-atwali la yaliqu bihi an yukmilahu wa yatrukahu sudah. Itu kata. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu, ketika seseorang mampu mengangan-angan berpikir tentang diri dia, keadaan dia, berpikir min mabda'i kaunihi nutfatan, dimulai dari sejak dia masih berupa air mani. Kita sepakat kita mani. Buktinya apa? Karena kita juga bisa menjadi penyebab munculnya orang karena mani kita. Betul, sama sepakat. Nah, iya, ngaku atau tidak begitu. Berarti ayah kita juga model kita untuk bikin ini. Kalau bahasa kita ini adanya Harun, antum berbuat sesuatu. Betul tidak? Anaknya Harun namanya. Antum berbuat sesuatu. Berarti ayah kita nih, begitu juga. Betul? Terus begitu. Maknanya apa? Sebelum ada orang namanya Musa sekarang antum nih. Antum adalah sekedar air. Hina. Artinya dia bisa dicuci ya. Dibuang, malu kalau ketahuan orang, betul deh, berarti hina. Kalau nggak hina nggak akan malu ente. Bagus, alhamdulillah. Lihat, ada lagi. Lihat katanya tahu. Gila amat orang itu, betul betul. Nah, oke. Kalau dia berpikir sejak dari dia berupa nutfah, ya, ila kamalihi wastiwa'i, sampai dia menjadi orang, sampai dia menjadi sempurna, beristiwa, jumenang jumeleker kata orang Jawa, ya, berdiri dengan sehat walafiat. Sekarang rambut disisir segala macam, ditambahi kacamata biar lebih ganteng, tidak? Nah,
Nah, iya. Motor ada, NMAX juga, macam-macam itu. Nah, pinggir yang lain kena NMAX. Ganteng pokoknya dah, ganteng sekali. Nah, pikir itu mulai dari dia berupa nutfah sampai dia jumlahkan, ya. Tabayyana lahu, akan nampak padanya anna man uniya bihi hadhil inayata, bahwa orang yang memperhatikan keadaan kita ini, zat yang memperhatikan kita, yang punya perhatian kepada kita, yang menjadikan kita dari nutfah kemudian menjadi orang yang jumlakar, ahsani takwim, ya. Wa naqalahu min hadhil ahwal, kemudian dan yang telah memindah kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kecil, besar. Lihat anak-anak kita sekarang. Berapa saat yang lalu dia nggak ada, kemudian ada, lalu kecil nggak tahu apa-apa. Kita tahu sendiri. Oh, berarti kita gitu. Terus ditambah oleh Allah, sekarang bisa ngomong tadi. Nah, tiba-tiba sekarang minta gendong.